Ya, apakah SP3 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya ini menandakan pemaafan dari Jokowi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya sudah hadir Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam, Bang Sangaji. Selamat malam, Mbak Sehat Fena. ya, Bang Sangaji? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Di sebelah Bang Sangaji juga kami hadirkan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Di sebelah Pak Arianto, ini ada Bang Ade Darmawan, pelapor Roy Suryo CR. Selamat malam Bang Ade, sehat? Selamat malam, sehat selalu. Alhamdulillah semuanya sehat. Kita awali terlebih dahulu ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, kalau dari Roy Suryo CS melihat SP3 yang dikeluarkan untuk Egy Sujana dan juga satu lagi ini ada Lubis, ini bagaimana kemudian respon dari Roy Suryo CS? Pertama kami melihat SP3 ini kan diawali dengan adanya pertemuan di Solo ya, Mbak Fena ya. Dan pertemuan di Solo itu sebetulnya kami tidak kaget. Karena pada saat dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember yang lalu, ini Bang Ade juga hadir pada sesi pertama, kebetulan saya hadir untuk sesi pertama dan sesi kedua. 3 anggota tim kuasa hukum Bang Egy dan kemudian Damai Hari Lubis itu memang quote and quote sudah menyerah terhadap proses hukum ini gitu. Bahkan sebelum mereka melihat ijazah yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus itu, mereka sudah meminta supaya status tersangkanya Bang Egy ini ditinjau ulang atau direview. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang mengagetkan gitu ya, karena memang mereka sudah menyiapkan langkah itu. Dan kemudian puncaknya itu kan pada saat Mas Roy membuka laporan Polda Metro Jaya terhadap 7 orang pendukung Pak Jokowi dan kami umumkan pada hari yang sama itu beberapa jam kemudian Bang Egy sudah datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Kemudian yang kedua dari sisi SP3 ini memang adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHP baru yaitu di pasal 24 KUHP yang baru bahwa penghentian penyidikan itu bisa dasarnya karena adanya restoratif justice, bisa juga karena adanya daluarsa penuntutan, bisa juga karena dasarnya tersangka meninggal dunia, dan bisa juga karena alasan-alasan lain yang bisa dipertimbangkan gitu. Jadi ini betul-betul pelaksanaan dari ketentuan pasal 24 KUHP yang baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, SP3 inilah adalah SP3 yang pertama kali dalam sejarah KUHP dan KUHP kita yang baru yang diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2026. Jadi ini benar-benar adalah KUHP ini benar-benar adalah SP3 pertama kali dalam sejarah KUHP yang baru. Nah, kalau kita bicara soal restoratif justice, aturan-aturan restoratif justice ini kan dahulunya diatur secara terpisah-pisah. Pada setiap tingkatan penegakan hukum itu punya aturan sendiri-sendiri gitu ya. Di tingkat penyidikan ada Perpol nomor 8 tahun 2021. Kemudian di tingkat penuntutan ada peraturan Jaksa Agung ya. Kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Nah, begitu kita masuk di dalam hukum pidana nasional baru yaitu era KUHP dan KUHP baru, semua aturan yang tadinya terpisah-pisah itu kemudian dikodifikasi dalam satu KUHP yang baru. Nah, kalau kita bicara bagaimana keluarnya SP3 dasarnya restoratif justice, maka bagi kami ini bukan hanya sekedar ada 2 tersangka kemudian mendapatkan exit poll ya atau keluar dari arena permainan ini, tetapi juga harus kita kritisi baik dari sisi aspek formil maupun aspek material. Kami melihatnya dari sisi aspek formil misalnya, kalau kemudian dasar daripada SP3, karena saya bawa SP3-nya ya, ini SP3 yang saya kantongi, yang saya punya. Nah, kalau kita baca rujukan dari SP3, ini SP3 atas nama Damai Hari Lubis. Ya, kami diberikan akses terhadap surat ini. Kalau kemudian kita baca rujukannya ini A sampai huruf M, itu rujukannya justru tidak menyebut adanya dasar kesepakatan perdamaian antara Pak Joko Widodo dengan 2 tersangka lainnya. Jadi artinya secara aspek formil ada rujukan yang tidak dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan baik gitu, yaitu di ketentuan pasal 79 KUHP yang baru bahwa harus ada surat kesepakatan perdamaian dan kemudian berdasarkan pasal 79 ayat 4 itu harus ada pencabutan LP. Nah, di rujukan ini nggak ada pencabutan LP dan dasar kesepakatan singkat perdamaian. Saja, jadi Roy Suryo CS tetap melakukan perlawanan hukum? Mas Roy tadi malam saya konfirmasi karena kemarin saya baru tiba dari Singapura, saya konfirmasi dengan Mas Roy tadi malam. Mas Roy mengatakan bahwa sama sekali tidak ada dampak untuk menyurutkan perjuangan ini. Jadi Mas Roy
tetap konsisten untuk terus berjuang sampai kemudian ada kepastian hukum terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang menurut penelitian mereka 99,9% adalah palsu. Oke, saya mau ke Bang Ade. Respon setelah dikeluarkan SP3 untuk Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, seperti apa? Segala sesuatu yang baik, kami pasti tentunya mendukung. Apalagi itu diatur dalam KUHP yang baru. Ya, walaupun saya belum baca semua itu. Artinya sudah diatur dan ini adalah instrumen hukum. Jadi setiap instrumen hukum yang ada di Republik ini itu ya wajib kita jalankan kan. Tidak ada masalah, bisa kita jalankan, bisa menolak. Tetapi sepanjang yang dikatakan tadi Bang Gofur bahwa persyaratan-persyaratan itu terpenuhi. Nah perlu diingat juga bahwa di sini kan ada dua sebenarnya persoalan yang ada. Ada delik umum dan ada delik aduan absolut. Kalau delik umum itu kewenangan dikembalikan kepada penyidik. Karena pelapor pada dasarnya itu sudah menyerahkan kepada negara. Maka negara itu hadir ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia memanggil kami. Dia menyampaikan ini seperti apa. Nah ini kita kembalikan ke kepolisian. Apakah bisa dilakukan restorasi? Monggo. Kami tetap mendukung, artinya hal-hal yang baik. Terkait laporan Bapak Insinyur Joko Widodo juga, ya beliau juga ya seperti yang kita lihat di berita-berita kan, bahwa ada kunjungan, kemudian terjadi pembicaraan, ya terlepas ada perdamaian atau tidak, saya juga belum melihat itu. Tetapi yang kami lihat di Polda Metro Jaya adalah lembaran permohonan. Ya, jadi itu yang menjadi dasar dipanggilnya teman-teman pelapor, 3 relawan dan Pak Jokowi kan didatangin sama Pak Mas Egy Sujana. Oke, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apa sih sebetulnya makna SP3 berbasis keadilan restoratif ini, Pak? Ya, jadi ini saya ingin sebutkan polisi ya. Tugas polisi itu kan memelihara Kamtipmas, menegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Itu 3 tugas pokok polisi. Nah, di dalam penegakan hukum, polisi itu fungsinya adalah pada penyelidikan ataupun penyidikan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini adalah sengketa antara satu kelompok dengan kelompok A dan B, kan gitu ya. Saling melapor. Nah, kemudian dalam perjalanannya, kemudian ternyata yang kelompok A dan B itu tidak bukan satu, tapi ternyata yang kelompok A itu beda-beda. Ya kan ada berapa itu? Ada 8 ya yang terakhir itu munculnya kan, 8 ya. Ternyata yang 8 ini kepentingannya beda, yang 5 beda, yang 3 beda gitu. Nah polisi sebagai penyidik gitu ya, ini sekarang menyemangatinya dengan semangat restorasi justice yang digaungkan menurut KUHP dan KUHP yang baru ya. Karena sistem peradilan kita itu sekarang ya, untuk melakukan penyidikan itu bukan semata-mata mencari tersangka, kemudian mencari bukti, mencari tersangka, kemudian untuk ditangkap tersangkanya, kemudian untuk dipidanakan, bukan itu. Semangat daripada pidana kita itu ya, hukum pidana kita itu adalah menyelesaikan gangguan Kamtipmas, gangguan yang terjadi di masyarakat dengan cara yang baik, yang damai. Sehingga tidak hanya tercapai pada kepastian hukum, tapi pada keadilan. Nah makanya ini kepada yang bersengketa ini, polisi tinggal melayani saja. Yang ini maunya apa? Kalau ini ternyata yang dari 8 itu tadi, ada 2 yang maunya dia menyelesaikan syarat restorasi justice. Nah, kebetulan itu sudah diatur di dalam KUHP yang baru. Kalau dulu ya, yang namanya restorasi justice itu dulu melanggar hukum itu. Karena di dalam KUHP tidak ada. Itu dulu hanya ada di Perpol atau kejaksaan juga itu. Itu melanggar hukum dulu. Tapi sekarang sudah lewat lah, itu nggak apa-apa. Sekarang untung KUHP dan KUHP yang baru itu menampung itu di bab 5 itu ada. Mekanisme itu ada dan ditentukan seperti ini bla 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 bla. Nah polisi sekarang sudah langsung melaksanakan itu. Nah kemudian kemarin itu dari 8 itu ternyata ada 2 yang minta diselesaikan secara restorasi justice. Ya polisi memfasilitasi saja. Ya. Syarat daripada restorasi justice itu secara teoritis ya
ada perdamaian, kemudian kerugian masyarakat sudah dikembalikan, sehingga gangguan itu sudah tidak ada lagi. Nah itu kan berarti kan sudah settle masyarakat, itu sudah ditempuh. Ya bunyinya adalah dikeluarkan SP3 itu tadi. Kira-kira gitu ya. Jadi dalam hal ini polisi melayani saja yang bersengketa itu. Yang pihak Pak Roy nggak mau terus, ya nggak apa-apa terus. Kan berkasnya sekarang sudah sampai ke jaksa. Nanti yang jaksa nanti tinggal diperiksa oleh jaksa. Kalau lengkap ya terus, kalau enggak dikembalikan lagi gitu. Kalau pada yang 3 ini karena sudah mengajukan minta restorasi justice dan sudah memenuhi syarat dan mereka semua mantap untuk begitu, ya polisi kerjakan saja kan, jadi lebih ringan tugasnya kan. Satu selesai, tinggal yang sisa-sisanya ini aja. Nah, saya dengar ada ya. 2 Prof yang diberikan bukan 3. Ya, 2 betul. Kan dari 5 itu 2 ya. Nah, saya maksudnya yang 3 ini. 3 ini apakah mau ikut-ikut ya terserah, nggak apa-apa. Kalau mau ikut Pak Roy ya terserah, nggak apa-apa juga itu. Jadi berarti nanti kloter yang berikutnya kan. Gitu. Kira-kira kayak gitulah jadi apa. Karena kalau kita melihat timelinenya sebelum SP3 ini dikeluarkan juga sempat ada sowan pertemuan ke Solo ke kediaman dari Pak Jokowi begitu. Sepertinya dikatakan seperti ada pengampunan. Benarkah demikian? Nanti kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Ketika kita bicara soal pertemuan antara Pak Jokowi bersama 2 pihak, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, setelah itu dikeluarkan SP3. Bisakah ini dikatakan setelah sowan ada pengampunan begitu sehingga SP3 dikeluarkan, Bang Sangaji? Ya, SP3 ini kan keluar setelah adanya keadilan restoratif justice ditempuh oleh pelapor dan kemudian terlapor. Nah, saya ini sebagai satu bentuk edukasi hukum ya kepada publik gitu ya. Saya mungkin ingin menambahkan atau mungkin menjelaskan secara lebih komprehensif terkait dengan restoratif justice yang ditempuh oleh Pak Jokowi dan kemudian 2 tersangka lainnya gitu. Ini dalam rangka kita mengedukasi publik gitu ya. Jadi gini, SP3 ini keluar karena adanya keadilan restoratif. Bagi Mas Roy dan bagi kami tim kuasa hukum, karena semalam saya langsung ketemu dengan Mas Roy, itu kami dari sisi kepentingan hukum kami kan tidak berhubungan dengan apa yang saat ini disidik oleh Polda Metro Jaya. Jadi sebetulnya SP3 ini tidak punya dampak hukum apapun, ya, hanya berdampak kepada 2 tersangka lainnya. Begitu mereka mendapatkan SP3 maka mereka dikeluarkan dari quote and quote dari perkara ini gitu, ya kan. Nah, bagi kami tentu kami ingin mengkaji ini dari sisi penerapan hukumnya. Artinya karena ini adalah SP3 pertama yang rujukannya berbasis pada KUHP yang baru, tentu penerapan hukumnya yang kita perhatikan gitu ya. Kami tidak ada masalah dengan SP3 ini. Toh kan SP3 ini juga tidak mengganggu hubungan baik Mas Roy dengan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Semalam saya dikasih info oleh Mas Roy, begitu Bang Egy mau berangkat ke Malaysia untuk berobat itu karena status pencekalannya sudah dibatalkan oleh Polda Metro Jaya, hubungannya masih baik kok. Bang Egy juga bahkan WhatsApp Mas Roy, Brother Roy tetap berjuang ya. Mas Roy jawab kepada Bang Egy, terima kasih Bang, doakan kami akan terus berjuang. Artinya dari sisi dampak baik dari hubungan sosial antara Bang Egy dengan Mas Roy itu nggak ada dampaknya. Toh juga secara hukum juga nggak punya dampak apa-apa. Nah, tapi kami ingin memberikan satu catatan kritis begini. Kalau kita bicara penerapan hukum, ya, tentu penyidik harus memperhatikan aspek-aspek hukum formil dan aspek-aspek hukum material secara jeli, ya, dan secara akurat. Pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82 dan pasal 83 KUHP itu harusnya dijadikan sebagai rujukan gitu. Di pasal 79, setelah dicapai adanya kesepakatan perdamaian, maka harus ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan. LP-nya harus dicabut. Di dalam rujukan ini SP3 ini nggak ada pencabutan laporan, ya, artinya begitu dilakukan pertemuan di Solo, kemudian penyidik langsung merumuskan SP3 gitu. Kita kan bicara aspek hukum formil, harus ada dulu pencabutan laporan. Di sini kan ada 4 laporan, ada laporannya Pak Joko Widodo, Lecumanan, Samuel Sueken, dan kemudian Andi Kurniawan. Ada 4 laporan. Harusnya Pak Jokowi mencabut dulu laporannya. Apa dampaknya? Dampaknya tentu ada. Begitu LP dicabut, maka LP itu secara hukum formil tidak lagi punya kekuatan. Nah, ini yang perlu kita kaji secara hukum. Lalu lantas bagaimana dampaknya terhadap 6 tersangka lainnya gitu. Karena 6 tersangka lainnya kan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam LP yang sama. Kalau LP dicabut semuanya dong berarti? Ya harus dong.
Makanya di sini tidak dicabut LP. Berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHP yang baru ayat 4, setelah semua persyaratan restoratif justice dipenuhi oleh terlapor kepada pelapor, maka harus ditindaklanjuti antara pelapor dengan terlapor harus sama-sama ke Polda Metro Jaya mencabut laporan sehingga LP itu kembali kepada titik nol. Begitu dia kembali ke titik nol, maka siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka itu dengan sendirinya secara hukum, analisa hukum kita harusnya juga tidak diberlakukan lagi. Karena begitu LP ini semua dicabut, berarti berdampak hukum secara formil dan material kepada 6 tersangka lainnya. Itu yang tidak dilakukan, itu satu hal yang pertama. Satu hal yang kedua, saya ingin lagi. Ini kritis juga nih. Di pasal 82 KUHP yang baru, ya, syarat materialnya harus dipenuhi juga. Syarat materialnya apa? Yaitu terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara, nggak bisa dilakukan restoratif. Itu fix, itu confirm, tidak bisa ditafsirkan lain gitu. Itu ketentuan hukum acara. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bang Ade yang menjadi bagian dari kasusnya Pak Jokowi karena Bang Ade kan memerintahkan Lecumanan untuk buka laporan. Nah, LP-nya Bang Ade dan Lecumanan dari Peradi Bersatu kan ada pasal 160 KUHP. Pasal 160 KUHP itu ancaman pidananya 6 tahun penjara. Loh, bagaimana penyidik kemudian bisa mengeluarkan SP3 tanpa memperhatikan ketentuan pasal 79, 80, 81 dan 82 serta 83 KUHP? Nah, ini tentu bagi kami catatan kritisnya adalah ini bukan hanya sekedar kepentingan Pak Jokowi ya, tapi kita bicara soal penegakan hukum yang harus due process of law, apalagi ini adalah KUHP yang baru, maka semangat penegakan hukumnya tentu harus lebih adil sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHP. Bang Ade, silakan direspon. Jadi kalau kita berbicara bahwa pencabutan LP, syarat-syarat yang memang tahapan yang ada pada KUHP, itu kan kita berbicara kembali kepada kewenangan. Polisi menggunakan KUHP baru atau Perkapolri. Dalam Perkapolri itu tidak harus 6 tahun itu tidak boleh. Tetapi ada kejahatan yang ancaman hukumannya 6 tahun seperti penganiayaan dan lain sebagainya ya. Itu kan ancaman hukumannya 6 tahun. Itu tetap di Perkapolri-nya bisa untuk dilakukan restoratif. Ya, ini saya kasih gambaran ya. Nah, kita kan nggak tahu nih apa dasar daripada Bang Egy di restoratifkan seperti yang ditanyakan rekan sahabat saya, Bang Gofur. Bahwa kemudian ada 2 sekarang, yang mana yang menguntungkan bagi pihak tersangka? Bisa saja menggunakan Perkapolri kan, karena di situ juga 6 tahun juga bisa Bang untuk direstoratifkan. Terus kemudian kalau terkait berbicara bahwa hari ini memang Bang Egy dihadapkan antara solidaritas atau dia veritas. Artinya pertemanan atau kebenaran. Nah, di satu sisi Bang Egy dulu satu kelompok yang bergabung dengan yang menyebut dirinya adalah seorang kelompok peneliti, kemudian ada kelompok lain ya, TPUA dan lain sebagainya. Ini menjadi bergabung. Nah, ada perbedaan antara tujuannya Bang Egy itu sangat berbeda dengan Bang Roy atau kliennya Mas Gofur. Kalau Bang Egy yang saya lihat dan saya amati, dia berbicara selalu ijazah SD, SMP, SMA. Ya, dia tidak berbicara ijazah S1. Jadi ini ada perbedaannya di sini. Sehingga mungkin penyidik memiliki pertimbangan lain ya untuk hal itu, walaupun sebenarnya sah-sah saja ini ditarik. Tapi kalau saya melihat sih yang lebih menonjol S1-nya kan, karena itu sudah disita. Karena Bang Egy juga nggak setelah pengacara Ibu Eli Daneti melihat ijazah SMA di situ ada, karena selama ini nggak pernah nongol kan. Itu menjadi perdebatan antara Bang Egy Sujana dengan jaksa pada saat menangani kasusnya Bambang Tri. Itu yang saya dapatkan informasi. Jadi ada perbedaan nih antara dua kubu ini. Nah, kembali bahwa ini solidaritas atau apakah ini pertemanan atau kebenaran. Nah, saya tidak saya melihat memang
aktor intelektualnya ada, ya, para pendukungnya pun berbeda-beda, Oke, ya, baik. berbeda-beda. Kalau kita petakan, kita bisa membaca sebenarnya bahwa orkestrasi daripada ijazah ini, kemudian pemaksulan Gibran, ya, Mas Oke, Gibran, terus kemudian, wah ini Baik. sebenarnya sasaran antara aja ijazah Oke. ini. Ada tujuan lain yang Ya. saya perhatikan. Sekarang Seperti saya itu. mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, berikan pencerahan ke kami mengenai pencabutan LP dan apa yang dikatakan oleh kedua belah pihak. Ya, jadi intinya ginilah, polisi itu ya sudah menyidik dengan aturan yang berlaku. Nah kemarin dengan adanya aturan lama dan aturan yang baru yang berlaku itu, kan KUHP lama, KUHP baru kan gitu ya. Nah itu sudah ada arahan daripada pimpinan Polri ya bahwa kalau ada perbedaan aturan-aturan itu tadi seperti tadi sampaikan oleh Pak itu, cari yang teringan, yang menguntungkan. yang menguntungkan dia. Ya. Gitu. Nah, kemudian kejadiannya itu juga kemarin sudah ditetapkan bahwa ini karena sudah masuk ke ini, oke lah pakai yang baru. Gitu. Tapi kalau ada terjadi duplikasi, maka pakailah aturan yang teringan. Contohnya kayak gitu. Makanya tadi kalau dibilang kan ini hukumannya segini kok dulu ternyata di Perkap itu tidak sebutkan mengenai hukumannya itu, makanya itu yang terjadi. Tapi intinya begini ya, ini kasus ini rame antara pihak A dan B itu tadi, ternyata kan sangat complicated. Ya. Dan itu memakan waktu panjang banget kan itu. Nah polisi sekarang akan berusaha bagaimana supaya ini gonjangan ini cepat selesai. Nah sekarang ada kesempatan kok kebetulan yang mau RJ. RJ itu kan bagus sekali karena sudah ditampung dengan undang-undang yang baru. Yaitu difasilitasi. Gitu. Adapun kemudian ada kekurangan-kekurangan, kalau itu kemudian itu dianggap itu melanggar hukum, ya di peradilan aja. Digugat bahwa itu supaya itu enggak kalau seandainya tidak setuju dengan itu ya aturan-aturan itu ya digugat aja supaya nanti ditentukan oleh atau otoritas, oh ya ini keliru, oh berarti nanti SPTK-nya polisi dibatalkan, mungkin yang terjadi kayak gitu. Tapi ini tujuan daripada polisi kan baik kan, menyelesaikan kasus dengan secepat-cepatnya dengan cara damai dan menampung semua aspirasi. Gitulah. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dan sebagainya itu, ya itu saya nggak ngerti apakah itu kekurangan apa tidak ya. Itulah yang namanya penafsiran hukum seperti tadi. Hukum itu selalu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Ada orang bilang ya ada 10 pengacara, itu kalau diadu pengacara ada 12. pendapatnya. Beda-beda gitu. Nah itu. Jadi intinya ginilah. Dengan adanya SP3 ini nyicil polisi itu ya, menyelesaikan kasus ini sedikit demi sedikit bisa selesai dengan reda, sehingga kita ini tidak terombang-ambing dengan masalah ini. Ini kan masalah ini kan menyita perhatian publik ya, sehingga kita juga mestinya udah konsentrasi kepada bagaimana membangun negara ini. Kira-kira menurut Pak Arianto, Pak, rujukan yang dipakai Polda Metro Jaya ini Perpol 8 2021 atau KUHP yang baru, Pak? Saya tidak tahu saya. Saya hanya pengen konfirmasi aja saya tidak tahu. Karena saya tidak tanya penyidik. Ya. Karena saya bukan penyidik, tapi karena tentu berimplikasi hukum gitu. Ya. Kalau Perpol yang dipakai kalau Perpol 8 implikasi 2021. hukum ya Pak ya, itu dianggap tidak ini. Di pra-peradilan aja, Oh enggak, Pak. kami tidak ada kepentingan Nah, kalau soal enggak, pra-peradilan. itu. Bukan Kami bukan pihak yang Ya, berkepentingan makanya itu. Bukan itu. itu. Catatan kami adalah ketika kita melakukan penegakan hukum, apalagi ini sekelas Polda Metro Jaya dalam perkara mantan presiden, tentu aspek-aspek hukum formil dan materialnya harus diperhatikan dengan tepat. Saya misalnya mengkomentari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Darmawan ya, bahwa kalau Perpol 8 2021 dipakai karena di situ ancaman pidananya 5 tahun tidak dipersoalkan ancaman pidananya, ya saya setuju betul. Saya udah baca Perpolnya soalnya. Tapi kalau kita kembali kepada dasar delik pidananya di pasal 5 Perpol 8 2021 clear itu. Bahwa perkara yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik di masyarakat, menimbulkan keguncangan, itu tidak boleh dilakukan restoratif justice. Oke. Kalau kita merujuknya pada pasal 5 Perpol 8 2021. Itu clear itu. Silakan dibaca kalau Bang Ade mau baca. Ya. Jadi artinya menurut saya begitu kita mau menempuh restoratif justice sebagai dasar untuk keluar SP3, maka sebenarnya penerapan hukumnya harus dilakukan dengan cermat gitu. Ini perdana loh, SP3 Oke. perdana di KUHP yang baru, di KUHP yang baru, dan semuanya harus sesuai dengan aturan hukum. Kita bukan hanya bicara kewenangan, mohon maaf Pak Arianto ya. Kalau bicara kewenangan, betul ini kewenangan penyidik gitu.
Tapi kan SP3 kewenangan, ya, produk SP3 ya, ya. SP3 itu kewenangan penyidik. Tapi kewenangan kan harus berbasis pada hukum acara dan hukum material. Harus, ini penegakan hukum loh. Ini kan nasib orang ditentukan dengan penegakan hukum. Baik. Kalau penerapan hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP, Oke. kemudian tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Perpol 8 2021, ya tentu menurut kami ini catatan kritis. Berarti penyidik Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan produk SP3 tidak memperhatikan aturan hukum yang dibuat oleh negara, tetapi hanya karena dasarnya kewenangan, dan kewenangan itu di dalam hukum nggak boleh melampaui batas. Kalau dari pihak Roy Suryo CS tidak puas begitu dengan hasil SP3, kenapa tidak kemudian dipermasalahkan pra peradilan, ditahan nanti? Oke. Kita akan lanjutkan usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Bang Sangaji, jika tidak puas begitu dengan hasil SP3, kenapa tidak kemudian menempuh pra peradilan? Mungkin perlu saya klarifikasi kepada semua pemirsa ya dan semua masyarakat Indonesia ya. Keluarnya SP3 ini sama sekali tidak berdampak apapun terhadap semangat perlawanan Mas Roy. Jadi tidak menguntungkan Mas Roy, juga tidak merugikan Mas Roy. Itu sama sekali nggak ada kepentingan Mas Roy dengan SP3 ini. Ya, jadi ini perlu diklarifikasi supaya jangan ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa seolah-olah dengan keluar SP3 ini maka dalam quote and quote Merasa ditinggalkan ya, gitu bukan, ya? Emang ditinggalkan. nyinyir gitu loh, seolah-olah Kalau itu memang ada nyinyir dari pihak Mas Roy. Enggak, bukan itu. Makanya kemudian kalau pilihannya pra peradilan yang bisa ditempuh, kami tidak punya kepentingan untuk menempuh pra peradilan, dan konteks pra peradilan itu kan hanya bisa dilakukan oleh para pihak. Pihak terutama adalah tersangka ya, ataupun juga mungkin pihak keluarganya atau kemudian ahli warisnya gitu. Itu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami, atau juga mungkin para pelapor itu sendiri. Jadi kami tidak akan menempuh pra peradilan, tetapi bagi kami SP3 ini karena dikeluarkan berhubungan dengan penetapan tersangka 8 orang anak bangsa itu, maka tentu harus menjadi catatan perhatian kita adalah dikeluarkan harus sesuai dengan due process of law. Jadi artinya harus memperhatikan betul hukum acara pidana kita, hukum pidana material kita juga, itu harus diperhatikan. Sehingga nanti pada saat produk ini dipertanggungjawabkan secara hukum, produk ini tidak cacat gitu. Cacat itu dalam arti rujukan-rujukan, kemudian pondasi hukumnya harus lebih clear gitu, harus kuat gitu. Karena tadi kita masih bimbang ini kan, pondasi hukum mana yang dipakai oleh Polda Metro Jaya? Apakah adalah Perpol 8 2021 atau KUHP gitu? Kalau kemudian kita merujuk pada apa yang dikatakan oleh Pak Arianto tadi, bahwa dicari hal yang paling meringankan, memang benar. Di sini diatur, disebutkan bahwa rujukannya itu adalah pasal 3. Pasal 3 KUHP. Ya. Pasal 3 itu kan hal yang menguntungkan gitu. Baik, Bang. Nah, hal yang menguntungkan ini menguntungkannya dari aspek mana nih? Karena kalau dalam Perpol 2021, 8 2021 pasal 5 mengatakan bahwa perkara pidana yang menimbulkan keguncangan, menimbulkan kegaduhan, mendapatkan atensi publik itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Oke, baik. Kita bergantian ya. Saya mau ke Bang Ade. Bang Ade, silakan. Kalau saya melihatnya gini, ini kita berbicara KUHP dan KUHP ya. Nah, saya melihat ada pasal 51C juga di KUHP yang baru ya. Nomor 1 tahun 2023 ini menekankan tujuan pemidanaan selain pidana pokok, yaitu penyelesaian konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta ya mendatangkan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Bahwa kemudian abang saya Bang Gofur menyampaikan tadi bahwa terkait persoalan publik, kemudian kerusuhan di masyarakat, bahwa kemudian ini bisa juga menjadi rujukan pasal 51C ini. Bahwa konflik itu memang harus diselesaikan dengan perdamaian agar tidak berkelanjutan. Artinya ya saya rasa ini kita melihat bahwa intinya bahwa perdamaian yang dilakukan antara kunjungan ya, saya menyebut kunjungan karena nanti diprotes lagi nih, ya kan? Kunjungan Bang Egy Sujana ke Solo. Kalau menurut penilaian saya secara pribadi, terjadi pertemuan itu, saya rasa itu lebih silaturahim, dan silaturahmi itu lebih di atas daripada perdamaian. Karena ada dua orang yang berkonflik, kemudian mau duduk bersama dan berbicara terkait bangsa ini, saya rasa itu adalah tujuan yang baik kan. Daripada kita sibuk memikirkan ijazah, yang kemudian sekarang sudah ditunjukkan oleh teman-teman termasuk pengacara Ibu Elina Neti, mungkin disitulah dia berpikir bahwa ternyata ada ijazahnya yang selama ini
pada saat persidangan Bang Egy belum pernah menemukan dan jaksa penuntut umum tidak menunjukkan itu di sidang pada saat Bambang Tri. Jadi artinya itulah tadi yang saya katakan bahwa apakah Bang Egy pertemanan atau kebenaran? Tapi saya menyebut Bang Egy saat ini adalah pejuang kebenaran. Kenapa saya katakan begitu? Karena pasti dia berpihak kepada yang benar. Tidak mungkin berpihak Bang Egy Sujana tidak berpihak kepada yang tidak benar atau isu-isu belaka. Karena terakhir saya lihat di bandara bahwa kan ada Mas Roy itu, saya mengutip kembali bahwa ada Mas Roy itu di sana ya kan. Ya dia aja yang berhadapan lawan dia tuh katanya kan. Sambil berjalan dituntun ya. Jadi saya pikir ini adalah hal yang baik. Kalau saya sih mencontoh Bang Egy. Tetapi kalau kliennya Bang Gofur sih saya rasa udah kekeh banget, nggak ada obat lah. Artinya walaupun yang dipegang hanya fotokopian kan begitu. Gimana Bang Sang Aji? Tidak mungkin mau restoratif. Saya sih jadi gini, gitu. yang dikutip oleh Bang Ade pasal 51 itu kan tujuan pemidanaan. Kalau kita bicara tujuan pemidanaan, berarti tujuannya adalah menghukum orang. Namanya aja kan tujuan pemidanaan. Jadi bukan konteksnya restoratif justice, Bang Ade keliru itu. Kalau konteksnya restoratif justice, enggak Bang, itu pasal 51 ada perdamaian di sini, Bang. Pasal 51 KUHP yang Bang Ade baca itu ketentuan terkait dengan tujuan pemidanaan. Namanya aja pemidanaan. Pemidanaan itu kan ujung dari proses hukum pidana. Orang ditetapkan sebagai tersangka, proses penuntutan, kemudian ujungnya kan pemidanaan. Jadi pasal 51 nggak bisa dijadikan sebagai kerujukan. Itu keliru itu. Kalau soal Egy Sujana yang berpihak pada kebenaran seperti apa? Jadi gini Mbak, yang ingin saya sampaikan adalah SP3 ini sebetulnya kalau kita mau bicara bagaimana memulihkan keadaan, karena restoratif justice itu kan tujuannya adalah memulihkan keadaan semula. Jadi suatu keadaan yang sudah acak-adul akibat adanya perkara ini kemudian dipulihkan, dikembalikan kepada keadaan normal atau keadaan semula gitu. Nah, apakah restoratif justice ini mencapai tujuan itu? Saya kira tidak mencapai tujuan itu. Karena kenapa? 2 tersangka dilepaskan dari penetapan tersangka, tapi kan masih ada 6 tersangka lain. Kalau 6 tersangka lain berarti kisruh ijazah yang diduga palsu ini kan masih terus akan bergulir gitu. Artinya tujuan daripada SP3 yang didasarkan pada Perpol 8 2021 ataupun kalau dicari hal yang meringankan dalam KUHP itu justru tujuannya tidak tercapai, yaitu memulihkan suatu keadaan. Keadaan itu cara memulihkannya apa? Artinya semua tersangka ini harus kemudian dilepaskan, kemudian tidak ada lagi perbincangan soal ijazah ini dan status ijazah ini menjadi status quo gitu. Nah, sekarang 2 tersangka dibebaskan. Masih ada 6 tersangka. Saya menginformasikan kepada media ya, kepada TV One, kan sudah ada rencana pemanggilan tersangka yang lain di hari Kamis nanti tanggal 22 ya. Itu surat panggilan dari Polda Metro Jaya sudah kami terima ya, dan tanggal 22 nanti akan ada pemeriksaan 3 tersangka di klaster pertama. Itu siapa sih? Yaitu Bang Rustam, kemudian Bang Rizal Fadila, dan kemudian Bu Kurnia. Artinya apa? Tujuan daripada restoratif untuk memulihkan suatu keadaan itu nggak tercapai dengan SP3 terhadap Kenapa nggak tercapai? Karena kisruh terhadap ijazah ini bergulir terus. Keadaan semula itu kan harusnya tidak boleh ada perdebatan terhadap kita bergantian. Hanya tujuannya untuk 2 orang. Kita bergantian. Pak Arianto silakan. Cara pencerahan itu beda Pak. Yang namanya restoratif keadaan semula itu apa Pak? Kalau saya kita tanya bergantian ya Bang. Kan keadaan semula itu apa? Yang dihendakkan kan hanya 2 ini Pak, karena mereka sengketanya dengan Pak Jokowi itu selesai urusan 2. Yang lain yang nggak selesai yang nggak di restorasi justice. Jangan karena kemudian disalah-salahkan terpulihkan nggak ijazah Pak Jokowi dengan restoratif ini? Untuk Pak Jokowi dengan yang 2 itu terpulihkan, selesai. Tapi kan isunya nggak terpulihkan Pak. Nggak perlu isunya yang kan lain. Jalan terus. Ini yang namanya artinya itu tadi. Saya pikir yang kedua kalau ya, kita bicara hukum, sampaikan tadi ya, mengatakan gini, tujuan daripada pemidanaan adalah ternyata gitu. Yang namanya restorasi justice itu Pak, tujuan daripada pemidanaan itu tidak hanya menghukum si tersangka itu, tetapi yang lebih penting adalah pulihnya. Situasi apa? Sengketa itu. Nah, sekarang ini yang selesai adalah sengketanya antara Pak Egy Sujana itu dengan Daniel Lubis dengan Pak Jokowi. Selesai urusannya, SP3 clear itu Pak. Itu tujuannya begitu. Jangan ditafsirkan bahwa nanti yang masih 6 ya nanti yang 6 kalau mereka mau RJ ya pasti bisa juga difasilitasi gitu. Jangan digeneralisir kayak gitu dong. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh tindakan penyidik ini ya melanggar hukum sehingga itu hasilnya tidak sah kan gitu. Ini sebagai contoh aparat gitu. Itu bukan begitu Pak.
aparat itu sekarang udah menyesuaikan dengan Oke. peraturan yang ada dan tujuannya adalah kedamaian, Ya. pulihnya suatu kekisruan. Sudah pulih kok antara Pak Enggak, Egy saya Sujana kira Oke. itu Pak. pulihnya Saya kira hak itu. tersangka Ya, Bang iya Sahaji. Pak. Enggak gini. Yang dimaksud dalam Perpol dan KUHAP, kalau Pak Arianto baca dengan tepat, ya Pak Arianto harus baca dulu KUHAP-nya gitu. Restoratif justice itu adalah suatu bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tujuannya ini digarisbawahi oleh undang-undang. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan menjadi keadaan semula atau keadaan normal. Lah, dua orang ini dicabut statusnya sebagai tersangka, iya, terpulih hak-hak mereka sebagai warga negara yang tidak lagi punya status tersangka. Tetapi keadaan terkait dengan gunjingan ijazah, perdebatan ijazah ini kan nggak selesai. Sudah. Karena ada Mas Roy. Nggak selesai. Pak. Karena Ada kenapa? Mas Roy. Kita bergantian. Masih sebentar. Sebentar. Singkat Jangan aja, Bapak, Bang. Singkat Bapak aja. jangan Itu potong tentang saya saya dulu. ya gitu Mohon dong. maaf. Karena Bapak jangan Bapak potong saya Oke, dulu. Pak Arianto. memberikan penerangan yang Nggak, baik Bapak terus jangan pada potong dulu. masyarakat. Singkat saja Bang Sangaji kalau begitu. Singkatnya Nggak bisa dibiarkan adalah, kayak gitu. singkatnya adalah restoratif justice ini tidak mengembalikan keadaan ijazah ini menjadi keadaan yang normal. Baik, oke. Karena kenapa? Proses hukum pidana terkait dengan 6 tersangka masih jalan terus. Bahwa kemudian hak-hak tersangka 2 orang dipulihkan, saya setuju. Itu tujuan dari restoratif justice. Tetapi tujuan asasi daripada restoratif justice itu kan harusnya ijazah ini tidak boleh lagi diperbincangkan dan case close. Nah ini kan belum case close. Oke, Masih baik. ada 6 tersangka lain yang akan Baik. terus berlanjut. Bang dan Ade, berulang silakan. lagi gitu loh, Bang. Makanya kemudian saya menjawab Abang bahwa kemudian yang 6 ini ketika kemudian dia tidak melaksanakan restoratif atau katakanlah memang kekeh dengan pendapatnya, maka ini bergulir untuk dirinya. Sebagai apa? Penentuan pasal-pasal yang sudah ditentukan oleh penyidik dan statusnya saat ini adalah tersangka. Masa Dan harus sudah tahap dipaksakan satu. namanya untuk restoratif? Oh, enggak dipaksakan. Tidak ada yang memaksakan bahwa restoratif itu adalah suatu instrumen hukum dalam penyelesaian masalah. Ya, masalah hukum tentunya. Makanya diatur dalam KUHAP dan KOP. Gitu loh. Tetapi kalau kita berbicara bahwa kemudian Bang Roy CS dan lain-lain masih kekeh menyampaikan itu, tentunya perlu dibuktikan di pengadilan. Oke. Apakah dia melanggar hukum atau tidak? Nah, jadi saya rasa klarifikasi apapun, Mbak Vera, kalau itu dalam media bukan upaya hukum, nol. Tidak ada arti. Kenapa? Anda mau keberatan sama siapa? Sama media? Terus Kapolri dengar gitu? Atau Presiden dengar? Enggak. Instrumen hukum Anda harus gunakan dong. Apakah penyelesaian perkara itu melalui instrumen hukum? Kalau melalui media enggak, Mbak Vera. Oke. Bahwa perang media itu justru menimbulkan masalah-masalah baru. Artinya gini, katakanlah saya dengan Bang Gofur nih, hari ini tersinggung, saya lapor. Berarti ada masalah baru yang timbul. Hanya karena membicarakan hal Oke, itu. Kan baik. itu persoalannya. Sehingga Baik. saya menganggap bahwa tetap Singkat saja, saya Bang. mendukung Bang Egy dan Bang DHL. Anda pejuang kebenaran. Oke, baik, sayang sekali durasi kita terbatas, jadi kita tidak bisa Kalau Mas Roy melanjutkan bilangnya diskusi. Oke, baik. penakut. Oke, baik. Baik, tentu kita harapkan kita bisa dapatkan perkembangan terbaru Baik. dari kasus ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang positif Baik, tentunya. baik. Terima kasih Bang Sangaji, terima kasih Sama-sama, Pak Mbak Arianto, Vera. terima Mbak kasih Bang Vera. Ade Terima sudah kasih. bergabung bersama kami. Terima dalam kasih Kabar Pak Indonesia. Arianto. Dan Bang Ade. pemirsa, usai jeda Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya.